Selanjutnya, langsung saja kepada Bapak Dr. Andas Ahmad Wibowo MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kita panjatkan puja dan syukur. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru Matematika Kabupaten Kota Madya Bekasi ya. Mudah-mudahan ini memberikan kita pengalaman yang berharga juga buat saya, dan mudah-mudahan kita bisa sharing ilmu saya nggak banyak ya, jadi mungkin saya akan memberikan beberapa tip, mungkin ada beberapa pengetahuan, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu juga karena RPP 1 lembar sudah agak lama disosialisasikan, kemudian yang baru dilengkapi dengan platformnya menjadi RPP PJJ. Ya, saya pikir Bapak Ibu sudah tahu, jadi saya menguatkan saja. Mungkin ada diskusi, mungkin ada beda pandangan boleh ya, karena perbedaan adalah rahmat dan saling melengkapi. Sebelum saya mulai, saya hanya ingin berpesan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kelihatannya ini kan masa pandemi masih panjang diprediksi. Karena andaikan puncaknya bulan September, akhir September misalnya, maka dari awal sampai puncak itu butuh 7 bulan. Biasanya kurva itu normal. Kalau puncaknya 7 bulan, landingnya sampai 0,7 bulan. Nah, oleh karena itu, saya mohon dengan sangat sebagai sesama pengajar, sesama guru matematika, ayo kita berniat betul untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan. Dalam arti, Bapak Ibu nggak boleh jenuh sampai dengan selesainya pandemi. Anak-anak juga tidak boleh jenuh. Ya, jadi kita harus membuat bagaimana agar anak merasa berbahagia, senang dengan PJJ. Mungkin malah lama-lama lebih senang PJJ daripada masuk kelas. Itu mudah-mudahan tercipta begitu ya. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menikmati PJJ, maka pada saat masuk itu enak sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kapan ngajar PJJ ditambah dengan blended lah istilahnya, itu menjadi sangat nyaman ya, karena belajar PJJ itu punya konsep belajar sepanjang waktu. Ya, jadi tidak bisa dibatasi dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1. PJJ itu harus sepanjang waktu. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran sepanjang waktu. Kapan anak sempat, kapan anak bisa, dia kerjakan. Nah, begitu kira-kira. Oke, saya mungkin apa yang Anda ketahui mengenai pengembangan RPP saat ini? Jadi ada dua istilah. Yang pertama adalah RPP sederhana. Yang kedua adalah RPP yang dilaksanakan saat PJJ. Nah, sebenarnya kata atau istilah RPP 1 lembar tidak tepat. Sebenarnya yang tepat adalah RPP 1 lembar. Jadi kata RPP sederhana. Kata 1 lembar itu menjadi terkenal ketika Pak Menteri menyampaikan 1 lembar pun boleh. Nah, artinya kita boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, boleh 1,5 lembar. Tapi kalau 3 lembar sudah kebanyakan, gitu ya. Jadi kalau bisa membuatnya antara 1 dan 2, jangan banyak-banyak. Jadi kalau yang bikin 2 lembar jangan diprotes, karena prinsipnya masih memenuhi RPP sederhana. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ngajar PJJ, maka model atau metode apa yang bisa digunakan ini penting, karena kita pada saat merancang RPP nanti mau menggunakan apa kalau dalam PJJ. Yang pertama bisa pakai ceramah ya, ceramahnya pakai video ya.
Nah, atau boleh juga menggunakan Zoom, tapi kalau pakai Zoom tolong lebih banyak digunakan untuk interaksi, bukan untuk ceramah. Jadi kalau pakai Zoom atau Google Meet itu Bapak Ibu ceramah, itu kasihan anaknya, pulsanya sudah banyak gitu, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau seperti itu Bapak Ibu ceramah, maka gunakanlah video saja. Kemudian yang kedua bisa penugasan individu, bisa berdiskusi dengan anggota keluarga. Mungkin kalau di SMA agak sulit ya karena mungkin materinya udah tinggi. Andaikan Bapak Ibunya juga sudah pada lupa matematika, matematika zaman Bapak Ibunya berbeda, ya mungkin agak sulit yang ini. Kemudian bisa presentasi. Nah, presentasi bisa juga anak-anak suruh bikin video. Atau anak-anak langsung mempresentasikan dengan kata-katanya, itu juga boleh ya. Bicara langsung kita anggap sebagai presentasi. Kemudian simulasi, bermain peran, kemudian dan tutor sebaya ini biasanya bisa digunakan di kelompok. Kalau Bapak Ibu pakai Zoom, mungkin bisa kalau tutor sebaya bisa bikin kelompok, teman-temannya yang bimbing dengan kelas kelompok atau dengan istilah di breakout. Kemudian bisa bereksperimen dengan bahan yang ada di rumah. Itu biasanya seperti kesenian, kemudian prakarya dan sebagainya. Oke. Kemudian teknik penilaiannya apa saja? Yang pertama boleh tertulis, masih bisa Bapak Ibu tertulis tentunya. Bisa berupa PG, bisa berupa esai, bisa berupa kuis ya. Kemudian penugasan. Jadi misalnya membuat resume, kemudian berlatih soal itu bisa. Kemudian tes lisan, misalnya tanya jawab, hafalan itu bisa langsung Bapak Ibu tanya jawab ke anak-anak sebagai tesnya itu memungkinkan. Project, misalnya membuat karya tulis, membuat poster, membuat apa sih yang bisa dibuat ya. Kalau matematika nggak mungkin buat yang ini, tapi kalau poster juga masih boleh. Kemudian produk, misalnya menggambar, membuat pantun, membuat prakarya, membuat video. Jadi mungkin yang di matematika, anak-anak bisa membuat video untuk sebagai produknya. Kemudian bisa juga praktek. Nah ini mungkin kalau di matematika tidak, senam, baca puisi, sholat, dan sebagainya. Mungkin yang ini tidak bisa diterapkan di matematika. Nah, kemudian kita masuk ke RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi, prinsipnya Bapak Ibu boleh membuat RPP 1 KD, kemudian dibuat menjadi 4 pertemuan dalam 1 RPP. Nah, nanti mungkin dijelaskan ada syaratnya seperti apa. Kemudian yang kedua, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajaran peserta dalam upaya mencapai KD. Kemudian setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Nah, itu aja yang penting. Nah, saya ingin jelaskan ke Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang guru itu merasa bahwa RPP hanya merupakan beban administratif, gitu. Kalau Bapak Ibu berpandangan seperti itu, pandangan yang sangat salah. Mana tadi, Pak? Salahnya sangat besar, ya. Karena kita berprinsip bahwa setiap pekerjaan yang membutuhkan keahlian maka pasti membutuhkan perencanaan. Butuh keahlian makin tinggi berarti perencanaan makin detail. Kira-kira begitu. Kalau misalnya tukang becak bekerja, maka dia tidak perlu perencanaan atau perencanaan sangat sederhana. Pokoknya pagi-pagi mandi, sarapan, pegang becak, lari ke jalan sudah selesai gitu. Tapi Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya seorang insinyur tidak membuat perencanaan untuk membangun jembatan, sudah pasti
jembatannya bisa sangat mahal karena tidak dihitung dengan bagus, atau mungkin ambruk dalam waktu yang pendek gitu. Nah, seorang guru itu adalah pekerja profesional. Jadi tidak selayaknya seorang guru nggak punya RPP, gitu ya. Jadi saya tegaskan bahwa RPP adalah kebutuhan perencanaan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau bisa jangan mencari RPP atau membelinya kemudian dipakai mentah-mentah. Itu saya sangat tidak saya sarankan. Dan saya memang sedih kalau melihat di media sosial itu masih banyak guru-guru yang selalu menanyakan RPP punya RPP apa enggak. Ada yang jualan RPP. Nah, RPP yang tadinya bisa 10 lembar, 15 lembar, sekarang disuruh pakai 1 lembar, itu masih nyari juga, masih beli juga. Jadi kalau begitu harapannya Bapak Ibu guru yang masih mencari-cari itu tentunya kepinginnya nggak usah pakai RPP. Kalau nggak pakai RPP berarti Bapak Ibu mengajar tanpa perencanaan. Gitu, Bapak Ibu belum bisa disebut sebagai guru profesional. Karena makin profesional pasti seorang itu makin membutuhkan perencanaan yang matang. Oke, itu prinsip dasarnya. Nah, kemudian komponen RPP yang Permendikbud 22 tahun 2016 itu ada 13 komponen. Ini 1 sampai 7, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 komponen. Nah, ini RPP yang lama. Yang heran saya kalau minta ke guru-guru disuruh bikin RPP yang 1 lembar, memberikannya RPP yang 10 lembar. Gitu. Jadi gurunya sangat baik, diminta selembar, ngasihnya yang 10 lembar. Gitu. Tapi karena belum membuat, pakai yang lama yang ini. Gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian kalau RPP yang baru, yang RPP sederhana, itu yang bagian atas itu identitas, meliputi identitas satuan pelajaran, identitas mata pelajaran, identitas semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang 5 ini karena isinya jelas dan tidak perlu dipikir, hanya menulis poin-poin saja, maka yang ini dianggap satu kesatuan, yaitu komponen identitas. Jadi 1 sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya hanya diambil yang penting, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua langkah pembelajaran, yang kedelapan, yang ketiga penilaian hasil belajar. Jadi dari 8 komponen, yang atas dijadikan 1 menjadi identitas, yang kedua jadi komponen inti yaitu tujuan, langkah, dan penilaian. Nah, sekarang kalau ada Bapak Ibu guru yang masih memasukkan KD, boleh enggak? Ya boleh, itu cuman memang sebaiknya tidak perlu. Masih memasukkan IPK, perlu apa enggak? Ya, kalau mau menentukan boleh, tapi sebaiknya enggak perlu lagi. Nah, kenapa? Termasuk media belajar tidak perlu dicantumkan. Pertama, karena di dalam tujuan itu sudah mencakup metode, mencakup IPK, baik kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu dirangkum menjadi 1. Sedangkan IPK yang dimasukkan ke dalam tujuan itu sudah dibuat di silabus. Ya, jadi Bapak Ibu, IPK-nya cukup ditulis di silabus, KD-nya cukup ditulis di silabus.
IPK-nya dicomot masuk ke dalam RPP, masuk ke dalam tujuan. Gitu. Nah, kemudian medianya masuk kemana? Medianya masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mencantumkan medianya apa saja. Yang wajib ditulis itu pada saat Bapak Ibu menulis tentang kegiatan pembelajaran. Nah, ditutup dengan penilaian hasil belajar. Jadi cukup 3. Tapi 3 sebenarnya sudah sangat lengkap, ya. Dan tidak perlu mengulang-ulang penulisan, ya. Jadi media tulis di atas, di KBM ditulis juga. IPK sudah ada di silabus, ditaruh juga di RPP. Kemudian KD ada di silabus, kemudian masukkan ke KBM. Itu dipandang tidak perlu dan tidak efisien. Oke ya, jadi hanya ada 3 pokok dan saya pikir Bapak Ibu sudah paham ya. Mungkin alasannya saja yang mungkin belum begitu jelas. Oke, saya lanjut. Nah, tujuan Bapak Ibu. Sebenarnya sih boleh saja orang menulis berenteng seperti 1, 2, 3, tapi karena di dalam tujuan dari RPP sederhana itu mencakup kompetensi, mencakup metode, maka sebaiknya dinyatakan dalam satu kalimat. Jadi yang pertama dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang diamati dapat diukur mencakup sifat pengetahuan dan keterampilan. Ya, KD yang sudah diturunkan jadi IPK. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran mengandung ABCD. Ya, cuman ini agak beda nanti. ABCD-nya soal dengan ABCD-nya RPP tujuan itu ada bedanya di negeri aja. Ini kenapa ditulis ABCD supaya gampang saja ya. Ingat nanti ABCD yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Kemudian A-nya itu adalah audien peserta didik. B adalah behavior, yaitu kemampuan atau IPK. Kemudian C adalah condition, yang dinyatakan dengan model atau metode. Kemudian D-nya adalah sikap. Kemudian mencerminkan pencapaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dalam tujuan itu harus lengkap menggambarkan ketiga kompetensi ini. Memberikan gambaran proses pembelajaran. Kemudian memberikan gambaran capaian hasil pembelajaran. Jadi dituangkan dalam bentuk deskripsi yang memuat kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik. Jadi tujuannya agak rinci ya karena mencakup banyak hal yaitu metode masuk, IPK masuk, kompetensinya empat-empatnya harus masuk, menggambarkan proses pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini sederhana, disederhanakan menjadi tujuan, tapi isinya banyak. Nah, kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, RPP-nya seperti ini. Dan pada saat ngajar PJJ juga wajib ada 3 bagian ini. Jadi tidak boleh lupa ya. Banyak yang saya lihat mungkin tidak biasa ngajar PJJ itu langsung aja masuk kegiatan inti dan juga tidak ditutup. Itu banyak sekali. Kegiatan pendahuluan memuat, Bapak Ibu pasti tahu lah, pengkondisian, kegiatan religius, apresiasi dan sebagainya. Bapak Ibu hafal masih ya. Kegiatan inti mencakup mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C, kemudian berpikir kritis, berkreasi, kolaborasi, komunikasi, dan kegiatan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu harus memuat kegiatan 4C ini.
Kemudian kegiatan penutup memuat rangkuman kesimpulan refleksi penilaian dan penilaian tindak lanjut. Nah, ini langkah untuk di langkah pembelajaran bagian kegiatan inti. Nah, sorry. Penutupnya lupa ya. Oke, kita akan mencoba, jadi cukup singkat penjelasannya. Saya akan memberikan contoh bagaimana kondisi RPP yang Bapak Ibu atau contoh yang diberikan oleh teman-teman Bapak Ibu. Jadi dilihat yang pertama adalah komponen identitas, itu lengkap apa enggak, kegiatan intinya lengkap apa enggak, ada tujuan, langkah, dan penilaian. Oke, saya ambilkan beberapa contoh. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil contohnya. Ya, ini yang pertama nih ya. Yang pertama saya tandain ini, yaitu RPP ini alokasinya 16 JP, pertemuannya 1, 2, 3, 4. Jadi 1 RPP itu untuk pertemuan 4 kali dan hanya 1 lembar. Nah, jadi kalau seperti ini, gurunya punya 3 materi, maka dalam satu semester cuma 3 lembar. Nah, kalau menganut prinsip bahwa RPP boleh 1 lembar atau lebih, memang ini syarat, tapi syarat kerinciannya tidak tercapai. Nah, yang pertama kita lihat tujuannya. Tujuannya sebenarnya sudah hampir benar, cuma tidak dinyatakan menjadi satu kalimat. Melalui model penjelasan discovery learning dan metode penugasan, peserta didik dapat ini menyelesaikan pengertian konsep dengan mutlak, memahami sikap dan sebagainya. Nah, ini harus dikasih di kata-kata kerja operasional. Ini belum ada dan tidak dijadikan satu. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan nilai mutlak dengan penuh tanggung jawab, ini sebenarnya lengkap sudah, cuman belum tepat di kata kerja operasional di setiap IPK-nya dan tidak dijadikan satu. Jadi yang ini salahnya itu terlalu singkat untuk 4 pertemuan dalam 1 lembar. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka menjadi tidak jelas. Jadi, melalui WK Group, Google, ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu menulis RPP sebagai rancangan boleh seperti ini. Begitu mau dipakai dipastikan apakah WA, apakah Google Meet, apakah Google Classroom. Nggak boleh borongan seperti ini. Atau memang dipakai WA dan Google Classroom boleh, tapi jangan ada WA, Google Meet, Google Classroom. Apakah ini semua dipakai atau tidak? Kalau dipakai semua nggak ada masalah. Tapi jangan mencantumkan yang tidak dipakai. Ya. Guru mengingatkan peserta didik mempersilahkan diri, nah, dan sebagainya. Ini kan berarti pakai ini atau ini atau ini atau ketiga-tiganya menjadi tidak jelas. Pakai apa nih ya? Kemudian menyampaikan tetap semangat, oke lah ini sebagai pengantar. Kemudian menggunakan model apa ini metodenya? Oh, discovery. Nah, kalau Bapak Ibu mencantumkan discovery, berarti memang harus mencantumkan sintaknya. Sintaknya benar ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman Bapak Ibu lihat isinya, peserta didik menyimak tayangan video dari guru dan PowerPoint pembelajaran yang guru kirim via WA atau Google Meet. Tapi boleh, tapi sebaiknya memang diberikan
diberikan linknya gitu. Jadi supaya jelas. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, oke. Secara individu jadi mencari informasi boleh. Secara individu jadi menyelesaikan tugas boleh, verifikasi benar. Cuman yang jadi masalah kapan di pertemuan satu materinya apa, dua apa, tiga apa, empat apa, enggak jelas gitu. Ya, jadi yang pertama pertidaksamaan nilai mutlak. Ini bentuknya persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini yang persamaannya yang mana, yang pertidaksamaannya yang mana enggak jelas ya. Nah, kemudian menggunakan paket modul. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, kalau pakai buku sebutkan halaman berapa. Gitu. Kalau misalnya LKS atau lembar kerja, LKPD, Bapak sebutkan Ibu yang mana. Filenya bisa dilampirkan. Nah, penutupnya oke, kemudian penilaiannya oke. Jadi ini kelemahannya ada di sisi ini. Dan menurut ini agak fatal karena tidak mencerminkan kegiatan per kelas. Ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini. Yang ini sering mengganggu atas ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu apa yang kurang di sini? Bisa ada yang bisa jawab? Kurangnya apa? Nah, di identitas itu nggak lengkap. Hanya mata pelajaran Identitas, kelas. alokasi Ya. waktu. Tidak ada apa? Alokasi waktu. Alokasi waktu. Tidak ada apa lagi? Tidak ada topik, gitu kan? Iya, jadi ini kurang lengkap. Nah, kalau KD mau ditampilkan sebenarnya tidak terlalu salah sebenarnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu menampilkan, kan minimal 3 tadi. Nah, misalnya kalau memang supaya yakin bahwa tujuannya connect dengan KD, bolehlah gitu. Nah, kita lihat untuk tujuannya. Melalui kegiatan literasi, diskusi, dan informasi, menjadi dapat menyelesaikan proses perkalian matrik dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, pantang menyerah. Nah, ini kan isinya cuma perkalian matrik. Nah, waktunya tidak tahu berapa lama. Nah, mungkin di sini di bawah sini ada ya. Oke, nah dari ini tujuannya sudah oke, kegiatan pembelajaran boleh disebut kegiatan awal, boleh pendahuluan, boleh berdoa, kegiatan belajar dibuka dengan doa. Nah, mestinya doanya pakai apa nih hubungannya? Misalnya pakai BA atau mungkin disampaikan di GC bahwa kita mari berdoa gitu. Jadi jelas langkahnya apa gitu. Cek kehadiran, memberikan apresiasi today, menjelaskan oke. Kegiatan inti memberikan pengantar tentang perkalian matrik, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Siswa menyimak bahan tayang tentang perkalian matrik berupa PTT video pembelajaran di Google Classroom. Nah, mungkin maksudnya ini untuk videonya memang sudah ada di Google Classroom, mudah-mudahan. Ini alamat link Google Classroom-nya. Nah, PTT-nya juga boleh diberi waktu 20 menit. Nah, kemudian peserta didik berkelompok mengerjakan lembar kerja. Nah, lembar kerjanya mudah-mudahan ada. Kemudian mengumpulkan lembar kerja. Nah, kemudian peserta didik bersama membuat kesimpulan. Nah, di sini yang perlu setelah anak diberi tugas, mestinya anak diminta untuk menyampaikan hasil kerjanya. Misalnya dengan mempresentasikan atau menyampaikan atau memfoto, kemudian gurunya kemudian
memberikan komentar begitu. Jadi kalau seperti ini berarti setelah lembar kerja diselesaikan dan dikumpul, kemudian diambil kesimpulan. Jadi anak-anak yang tidak mengerjakan atau mengumpulkan benar atau salahnya nggak ngerti gitu. Jadi hanya sekedar dikumpulkan saja. Di sini kurang lengkap untuk memastikan verifikasi dari pekerjaannya. Kemudian penilaiannya kognitif, penilaian lembar kerja, keterampilan sikap, ini kalau bisa dijelaskan. Nah, ini kan tidak jelas juga. Untuk keterampilan, nggak ada, strip saja, ini berarti nggak ada keterampilan. Sikap, perilaku, spiritualnya oke ya. Jadi mungkin di sini tidak ada keterampilannya, tapi nanti paling tidak kalau ini untuk menyelesaikan 1 KD harus ada nilai keterampilannya, karena pasti ada KD 4 menyelesaikan masalah kontekstual. Ini mungkin porsinya boleh di pertemuan terakhir, boleh. Jadi tidak harus semua pertemuan menggunakan keterampilan. Tapi kalau sikap memang sebaiknya diamati dari pertemuan 1 sampai terakhir. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajar pakai PJJ, kemudian pakai video conference seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya, itu Bapak Ibu lebih gampang, direkam aja layarnya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa nilai sikap, kemudian itunya tanggapan anak-anak itu pada saat Bapak Ibu memeriksa videonya begitu. Nah, jadi yang merekam video juga gampang Bapak Ibu, gunakan Fastone. Saya punya pengalaman kalau pakai Fastone itu sangat hemat, sangat mudah ya. Jadi nanti hasilnya juga sangat kecil. Jadi kalau perlu setelah selesai Bapak Ibu ngajar, maka video hasil pembelajaran tadi dikirim ke anak-anak supaya bisa mengulangi. Nah, untuk sementara pengalaman saya selama memonitor kegiatan PJJ, maka kelemahannya adalah anak sulit untuk diketahui aktivitasnya. Jadi dengan alasan macam-macam, pakai Zoom juga nggak mau menampilkan wajahnya dan sebagainya. Nah, maka itu menurut saya diwajibkan. Kalau tidak non-stop, paling tidak beberapa kali ditampilkan supaya kita tahu persis kondisi anak menyimak atau tidak, kemudian pakaiannya seperti apa, kemudian ekspresinya seperti apa, itu bisa dilihat kalau menggunakan rekaman ini. Satu contoh lagi mungkin yang untuk kita bisa pelajari. Sorry. Nah, ini Bapak Ibu, ini identitasnya lengkap ya. Jadi oke, tapi kalau bisa saya sarankan yang ini ditambah pertemuan 1 dari berapa pertemuan. Itu lebih enak dari misalnya 4 pertemuan. Jadi nanti ada ketahuan bahwa tidak cuma 1 tapi ada gandengannya. Pertemuan 2 dari 4 pertemuan, berarti ada pertemuan 1-nya kita bisa membayangkan. Nah, tujuannya juga masih seperti ini. Nih, masih seperti ini, mohon diperbaiki. Media belajarnya masih dicantumkan semuanya. Langkahnya, nah seperti ini saya paling tidak suka kalau melihat RPP seperti template.
Peserta didik diberi motivasi, panduan melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, ini sebaiknya materinya dijelaskan di mana, apa bentuknya, apa video, apa-apa, dan sebagainya. Ini kalau seperti ini nanti Bapak Ibu cukup membuat satu, terus diganti aja ini. Ya, materinya ini diganti, kemudian ini diganti, selesai begitu. Maka sebaiknya tidak seperti itu. Guru memberikan catatan untuk memiliki hal yang belum dipahami dari mulai pertanyaan faktual sampai pertanyaan bersifat hipotetik. Pertanyaan ini tetap berkaitan dengan pembuktian langsung dan tidak langsung. Nah, ini juga kalau bisa lebih konkret lagi. Dibentuk beberapa kelompok pendiskusian mengenai informasi, memberi ulang dan saling bertukar pikiran, pembuktian langsung dan tidak langsung. Kalau ini mungkin masih bisa dilihat RPP keduanya seperti ini juga, cuman ganti begitu, berarti cara pembuatannya yang borongan gitu ya, dan ini tidak disarankan gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh RPP yang saya anggap benar ya, saya anggap benar. Oke. Nah, ini RPP sederhana. Nah, ini lengkap Bapak Ibu ya. Jadi ada identitasnya lengkap, 3 pertemuan, pertemuan 3 JP, pertemuan kedua dari 3 pertemuan. Nah, kemudian tujuannya jelas, melalui model pembelajaran discovery learning dan metode pendekatan, peserta didik dapat. Yang ini adalah condition gitu. Kalau peserta didik apa, Bapak Ibu? Audien gitu. Kemudian menjelaskan konsep, berarti apa? Kemudian dengan menggunakan dengan penuh tanggung jawab, rasa ingin tahu, mandiri, dan ini lengkap jadi ABCD, audien, behavior, condition, degree ya. Jadi conditionnya ini, behaviornya ini, apa, kompetensinya, degree-nya dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan ingin tahu. Nah, kemudian langkah pembelajarannya. Kalau saya berharap Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu membuat satu kali beberapa pertemuan, maka harus dibuat pertemuan 1 komplit sampai selesai. Kemudian pertemuan kedua komplit sampai selesai dan 3 juga komplit. Tapi kalau kondisinya seperti itu, saya sarankan Bapak Ibu membuat 1 pertemuan 1 RPP. Itu ya, jangan diborong. Kemudian diberikan waktu yang jelas, berarti ini 3 JP, berarti kalau 45 menit, 3 kali 45 menit ya. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa dijelaskan ini 10 menit misalnya. Jadi jelas. Kemudian untuk simulation, peserta didik menyimak tayangan videonya ini gitu. Guru yang ditampilkan di proyektor, karena ini RPP sederhana, belum jarak jauh ini, mohon maaf nih, RPP sederhana saja ini, belum pakai jarak jauh. Nanti yang jarak jauh satu lagi, sorry. Nah, kemudian karena ini menggunakan discovery, berarti sintaknya harus dipasang. Problemnya apa? Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian data collection-nya secara berkelompok, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber tentang konsep sistem persamaan linear 3 variabel, dan itunya yang ada di website ini. Tuh, ini saya sarankan kalau bisa Bapak Ibu itu punya blog. Kalau tidak punya blog,
maka Bapak Ibu bisa mencantumkan beberapa link yang sudah didapat Bapak Ibu cari. Kalau Bapak Ibu yakin, anak-anak bisa mencari dengan kata kunci tertentu yang pasti hasilnya sudah Bapak Ibu coba dan ini hasilnya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu memberikan perintah secara berkelompok siswa mencari informasi berbagai sumber di internet, di buku dan sebagainya. Nah, itu kalau kondisi di kelas dengan waktu yang longgar, mungkin nggak apa-apa. Bapak Ibu masih bisa ngontrol, anaknya bisa nyari apa enggak, kemudian ke Google-nya ngapain saja, masih bisa terkontrol. Tapi kalau Bapak Ibu di PJJ, begitu dikasih perintah, anak bisa kemana-mana dan bisa tidak ketemu apa-apa, atau anak frustasi kemudian tidak mengerjakan apa-apa. Itu. Maka saya sarankan satu yang terbaik Bapak Ibu punya blog sendiri, tidak sulit membuat blog, paling 10 menit juga kelar gitu. Tinggal ngisinya, nggak lama juga, gampang juga. Nah, Bapak Ibu kumpulkan materinya di blog Bapak Ibu untuk satu pertemuan itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa mencari kata kunci kalau Bapak Ibu nggak punya blog gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu mencantumkan alamat linknya langsung. Linknya ini gitu. Kemudian yang ketiga boleh menggunakan kata kunci anak suruh melihat, mencari. Nah, jangan dilepas begitu saja. Oke, kemudian data processing secara berkelompok sendiri menyelesaikan tugas mengenai ini yang ditampilkan melalui HP. Jadi ini ditampilkan melalui HP, nomor soal sesuai dengan nomor kelompok. Jadi kalau kelompoknya 5, Bapak Ibu sediakan 5 soal, masing-masing kelompok mengerjakan 1. Nah, ini di kelas ya, di kelas nyata Bapak Ibu ya, ini kelas nyata. Nah, kemudian verifikasi setiap kelompok mempresentasikan penyelesaiannya. Guru mengajak kelompok lain memberikan penilaian yang tampil. Guru memastikan, nah ini semuanya masih di dalam kelas biasa, yaitu PJJ, rapot, RPP sederhana. Nah, sekarang saya ambil contoh yang PJJ. Yang PJJ. Nah, ini adalah contoh RPP sederhana dalam pembelajaran jarak jauh. Prinsipnya sama dengan yang tadi karena konsepnya kan sama. Jadi hanya berbeda di media atau platformnya gitu. Nah, yang ini melalui Zoom meeting, dipastikan Bapak Ibu, atau melalui WA, atau melalui Google Classroom dan sebagainya. Itu dipastikan saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai rencana belum pasti, boleh di garis miring, tapi begitu mau dipakai dipastikan yang mana. Nah, kemudian peserta didik menyimak video yang ini yang ditayangkan dengan share screen ya, karena ini pakai Zoom. Jadi Bapak Ibu share screen yang ini selama 5 menit. Videonya sudah disiapkan. Guru dan siswa tanya jawab yang terkait dengan persamaan linier. Peserta didik diberi kesempatan bertanya dari isi tayangan video melalui konsep dan sebagainya. Diberi waktu 10 menit. Nah, yang ini saya tidak menggunakan model yang tetap ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau fleksibel itu gunakan aja model pembelajaran diskusi dan penugasan, boleh Bapak Ibu. Yang penting isinya itu siswanya aktif dan diajak berpikir untuk menyelesaikan kasus atau masalah gitu ya. Jadi kalau di PJJ mungkin lebih fleksibel tanpa sintak, tanpa metode yang sudah disarankan, tapi isinya sebenarnya sama supaya posisi 1, 2, 3, 4 tidak terikat dengan sintak-sintak tadi. Kalau saya lebih suka seperti itu. Nah,
Secara individu nih karena memang di kelas, tadi kalau mereka di kelas kan bisa kelompok nih. Nah, kalau ini secara individu menyelesaikan tugas sebanyak 5 soal, satu persatu siswa ditunjuk dengan pola urutan tertentu. Jadi Bapak Ibu kalau di PJJ idealnya Bapak Ibu tidak memberikan 5 soal sekaligus, diberi waktu untuk 25 menit. Saya tidak menyarankan ya. Jadi yang disarankan satu soal dikasih gitu, kemudian siswa mengerjakan, kemudian siswa diminta menyampaikan ini jawabannya atau Bapak Ibu tunjuk gitu. Nah, silakan nomor absen sekian sekian kayak tadi tuh. Silakan tunjukkan. Gimana menunjukkannya? Boleh pakai kertas kemudian diangkat tangan aja begini. Ini kerjaan saya. Di Zoom kan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, Bapak Ibu komentari satu persatu. Begitu. Nah, satu soal selesai dibahas, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Itu idealnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngasih 5 soal sekaligus, kalau menurut saya jangan banyak-banyak. Taruhlah 3 soal, diberi waktu 20 menit misalnya. Bapak Ibu sudah perakirakan, kalau satu soal misalnya 5 menit, berarti 15 menit. Ya, sudah diukur tingkat kesulitannya dan sudah diukur betul berapa lama anak mengerjakan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu belum pernah mengerjakan soal itu, kemudian dikasih ke anak sebanyak 5 soal, bahkan satu soal sampai habis 20 menit. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi Bapak Ibu harus sudah mencoba soal itu dan bisa memprediksi berapa lama anak itu mengerjakan. Nah, kalau sudah pas prediksinya, maka Bapak Ibu mudah gitu. Setelah sekian menit ditanyakan, suruh jawab si A, si B, si C. Nah, kalaupun Bapak Ibu kepingin meng-off-kan Zoom-nya, misalnya terlalu panjang sehingga terlalu banyak kuota yang dipakai, maka saya sarankan jangan banyak-banyak soalnya, jangan terlalu banyak waktu yang diberikan. Karena kalau terlalu banyak, bisa anaknya kemana-mana, kita tidak tahu dia mengerjakan apa. Ya, kasih 3 soal 15 menit atau 3 soal 20 menit, setelah itu masuk Zoom kembali, kemudian didiskusikan jawabannya. Kira-kira begitu. Secara individu tadi mencari informasi, nah kayak tadi sama, saya sudah sediakan. Kemudian peserta didik mengumpulkan tugas melalui email khusus penugasan. Nah, misalnya bisa juga dikirim pakai WA, boleh capri ke gurunya. Cuman biasanya WA Bapak Ibu penuh, melacaknya susah. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya email khusus untuk penugasan, maka agak mudah gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu pakai GC misalnya, nah itu bisa langsung masuk ke kelas masing-masing atau nama siswa masing-masing. Kalau enggak, pakai email khusus sehingga Bapak Ibu gampang mencarinya. Oh, yang dikirim hari ini pada jam ini itu si A, si B, si C. Nah, kemudian guru memberikan kunci jawaban atau soal pembahasan. Nah, kalau Bapak Ibu setelah memberikan tugas, maka peserta didik membandingkan hasil yang sudah dikumpulkan dengan kunci jawaban. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, anak bisa bohong nggak di sini Bapak Ibu? Di kegiatan yang nomor 8, mungkin nggak anak bohong? Saya pikir sulit bohong. Kalau bohong ketahuan. Kenapa? Karena tugasnya sudah dikirim ke email. Jadi kalau ternyata setelah diberi kasih kunci, dia jawabnya salah, tapi mengaku benar. Itu nanti Bapak Ibu bisa nilai kejujurannya. Disampaikan ke anak-anak aja bahwa jawaban kamu sudah Bapak pegang gitu. Nah, silakan cocokkan dengan jawaban ini, kemudian kamu koreksi, kamu dapat nilai berapa. Dikoreksi sendiri karena ada di rumah. Kalau di kelas mungkin bisa bertukar tempat atau bertukar orang. Peserta didik hasil tugas diapresiasi, yang belum diberikan, yang itu diberikan nilai terbaik, diberi motivasi. Nah, kemudian saya sarankan nih Bapak Ibu, kalau bisa setiap
pertemuan walaupun hanya 3 soal atau bahkan 2 soal, diusahakan ada kuis untuk penilaian supaya anak yakin bahwa hari itu ada nilai yang diambil oleh gurunya selain nilai tugas tadi. Jadi ada kuis, misalnya di dalam Quizzes atau di dalam Google Quiz dan sebagainya apa saja. Nah, kemudian menutup melalui Zoom, guru membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses, dan seterusnya diberi waktu 5 menit. Nah, ini yang terakhir, peserta didik diberi tugas proyek untuk mencari 5 soal aplikasi SPL 3 variabel dan menyelesaikannya dalam bentuk PowerPoint dan diberi waktu 1 minggu. Nah, ini intinya anak-anak supaya mereka akrab dengan PowerPoint. Mereka bisa membuat persamaan matematika dengan PowerPoint. Maka untuk soalnya dicarikan tidak yang sulit. Jadi anak malah suruh nyari, silakan cari di Google, silakan 5 soal saja diketik ulang. Nah, jadi target kita supaya anak mau belajar, mungkin fokusnya di soal aplikasinya, dia punya perbendaharaan soal aplikasinya, dan yang penting banget dia dituntut untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu penggunaan PowerPoint. Diberi waktu 1 minggu, jadi cukup lama ya. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan, kalau di Bekasi saya kurang tahu apakah anak belajar sampai jam berapa, tapi kalau di DKI anak belajar cuma sampai jam 12. Itu artinya apa? Artinya sisa waktu yang sore Bapak Ibu bisa diberi tugas. Karena konsep belajar PJJ adalah belajar sepanjang waktu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa beri tugas, tapi soal-soal yang diselesaikan di kelas harus dirancang habis. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu menyediakan 20 soal, kemudian ternyata di kelas hanya selesai 5 soal, sisanya dikerjakan di rumah. Itu planning yang tidak terencana. Kalau memang 5 yang mau diselesaikan di PJJ di ruang kelas itu, ya 5 didesain untuk 5 sampai tuntas. Sisanya PR ya PR gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus benar-benar mengenal soal yang diberikan, tingkat kesulitannya, sampai penyelesaian waktunya berapa lama gitu. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Waktunya masih ada 25 menit kalau sampai 21.30. Monggo silakan kalau ada tanya jawab. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara.